Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 Agustus 2020. Pengikut Yesus yang setia. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak dari kita mengakui sebagai pengikut Yesus. Pertanyaannya saudara, sungguhkah kita sebagai pengikut Yesus? Apa ciri pengikut Yesus? Menjadi pengikut Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Artinya, kita bisa saja memiliki agama yaitu agama Kristen, tapi tidak menjadi pengikut Yesus. Artinya saudara-saudara, bisa seseorang masuk ke gereja tapi judi jalan terus. Orang pergi ke gereja tapi mabuk masih dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap malam. Kita masuk ke gereja tapi tidak pernah melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Hal-hal tersebut saudara-saudara yang dinamakan bisa memiliki agama tapi bukan menjadi pengikut Yesus. Mengikut Kristus bukanlah suatu pilihan, tetapi panggilan. Kita tidak bisa memilih apakah kita mau ikut Kristus atau mau mengikuti dunia. Alkitab tidak mengajarkan mengenai pengambilan keputusan untuk menjadi pengikut Kristus sebagai suatu pilihan. Tapi saudara-saudara, ini merupakan panggilan. Alkitab jelas sekali mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, banyak orang berpikir, saya ingin memilih Kristus saja karena itu kelihatannya menguntungkan. Pertanyaannya bagi kita saudara-saudara sekarang adalah, apakah syarat-syarat yang harus kita patuhi, yang kita penuhi untuk bisa menjadi pengikut Yesus? Yesus melalui Injil hari ini mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ayat 24. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri dan memikul salibnya? Menyangkal diri artinya mau berkata tidak pada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau meninggalkan karakter yang buruk demi mengikuti Kristus. Mungkin saudara-saudara, kita pernah mendengar orang berkata demikian. Aku memang pemarah, itu sudah turunan, tidak bisa diubah. Atau mungkin juga, aku begini ya karena keluarga aku berantakan. Keluarga, masa lalu, dan situasi bisa jadi kambing hitam ketidakmauan orang untuk berubah. Dan inilah saudara-saudara yang dituntut oleh Yesus untuk menyangkalnya. Mau melepaskannya dan hanya mau mengikuti kehendak Tuhan. Sedangkan saudara-saudara, memikul salib artinya rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Sering kita salah menafsirkan, pikul salib adalah segala penderitaan yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami. Tidak semua penderitaan ataupun sakit penyakit itu adalah kehendak Tuhan saudara-saudara. Injil hari ini dengan sangat jelas Yesus sampaikan tanggung jawab secara personal, secara pribadi dalam mengikuti Dia. Setiap orang punya tanggung jawab untuk menyangkal diri, memikul salib untuk mengikut Yesus. Apapun latar belakang kita dan situasi kita saudara-saudara. Ketika kita menyangkal tanggung jawab atas kebiasaan buruk kita, bukankah itu sama saja dengan kita berkata, Tuhan, kalau aku disuruh berubah, aku tidak bisa ikut Engkau Tuhan. Tuhan kan tahu situasiku Tuhan. Kita sama saja dengan orang yang berusaha menyelamatkan diri sendiri.
dan menyalahkan semua yang lain, termasuk Tuhan. Kita mau ikut Dia dengan catatan kita bebas menentukan bagaimana caranya. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang menolak mengikuti Dia? Untuk orang seperti ini, saudara-saudara, kata Yesus kepada mereka, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 25. Hari ini, saudara-saudara, Yesus menegaskan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, untuk mengikuti Dia dengan mau meneladani hidupnya yang memuliakan Allah. Mau menerima tanggung jawab yang telah diberikan dengan mau menyangkalkan diri dan memikul salib kita sendiri. Adakah kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan demi hal itu, saudara? Mari, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau mengakui kebiasaan buruk itu sebagai kesalahan kita pribadi. Bukan orang lain, bukan masa lalu atau situasi dan sekitar kita. Meninggalkannya mungkin butuh perjuangan, saudara. Namun itulah kehendak kita. Kehendak Yesus bagi kita. Dia yang memanggil, maka Dia sendiri yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Pertanyaannya, saudara, maukah kita menyangkal diri dan memikul salib kita sendiri-sendiri? Kita mau menanggung tanggung jawab yang telah diberikan Allah kepada kita. Tuhan Yesus, hari ini Engkau menghendaki kami semua untuk dengan sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu, dengan mau menyangkalkan diri dan memikul salib kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin, membimbing di dalam kehidupan kami, sehingga dimampukan untuk menyangkal diri dan memikul salib demi Kristus Tuhan kami yang hidup bersama dengan Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.